Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lucy. Hari ini Kak Lucy punya cerita baru loh untuk kita semua. Cerita ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-48. Cerita ini mengisahkan tentang Petrus yang menyampaikan kepada Kornelius tentang Tuhan Yesus. Semuanya penasaran kan? Ayo kita simak ceritanya bersama. Suatu hari, bangsa Romawi membangun sebuah pelabuhan yang disebut Kaisarea di pantai Israel. Para tentara Italia ditempatkan di pelabuhan ini. Seorang perwira bernama Cornelius tinggal di pelabuhan. Meski bukan seorang Yahudi, dia dan keluarganya taat dan takut akan Tuhan. Dia berdoa secara teratur kepada Tuhan dan memberi dengan murah hati kepada mereka yang membutuhkan. Di sebuah tempat, Petrus tinggal di pelabuhan Yope di rumah Simon yang bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Suatu hari, sekitar pukul 3 sore, Cornelius mendapat penglihatan tentang malaikat Tuhan. "Cornelius," kata malaikat Tuhan. Dengan perasaan takut, dia pun menjawab, "Ada apa Tuhan?" "Doa dan hadiah Anda kepada orang miskin telah menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Kirim orang ke Yope untuk mendapatkan Petrus yang tinggal bersama Simon penyamak kulit," kata malaikat Tuhan itu. Cornelius pun segera mengirim 2 pelayannya dan seorang prajurit yang saleh ke Yope untuk mendapatkan Petrus. Yope berada sekitar 30 mil atau 48 km di pantai. Para utusan berhenti untuk beristirahat semalam dan melanjutkan perjalanan mereka keesokan harinya. Sementara itu, Petrus sedang beristirahat di atas rumah Simon pada siang hari. Tiba-tiba dia merasa lapar, dan kemudian dia pun mengalami sebuah penglihatan. Petrus melihat surga terbuka dan kain besar turun ke tanah. Kain besar itu berisi binatang yang najis yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Tetapi tiba-tiba ada sebuah suara yang memerintahkannya, "Bangun Petrus, bunuh dan makanlah." Jawab Petrus, "Tentu saja tidak Tuhan, saya tidak pernah makan sesuatu yang najis." Suara itu berbicara kepadanya untuk kedua kalinya, "Jangan kamu menyebut najis terhadap barang-barang yang sudah dimurnikan Allah." Hal ini terjadi 3 kali dan segera kain itu dibawa kembali ke surga. Sementara Petrus bingung tentang arti penglihatan itu, utusan dari Cornelius tiba. Roh Kudus menyuruh Petrus pergi menemui mereka. Mereka pun berkata, "Kami datang dari Cornelius sang perwira, seorang yang saleh dan takut akan Tuhan, yang dihormati oleh semua orang Yahudi. Seorang malaikat menyuruhnya untuk meminta Anda datang ke rumahnya, sehingga dia bisa mendengar apa yang Anda katakan." Petrus pun mengundang mereka untuk masuk ke rumahnya. Keesokan harinya, Petrus dan beberapa orang Kristen dari Yope berangkat bersama para utusan untuk mengunjungi Cornelius ke Kaisarea. Cornelius telah mengumpulkan kerabat dan teman dekatnya. Ketika Petrus tiba, Cornelius berlutut di depannya, tetapi Petrus berkata, "Berdirilah, saya hanyalah seorang manusia biasa." Petrus pun berkata kepada mereka, "Adalah sebuah pelanggaran jika seorang Yahudi mengunjungi orang yang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak boleh menyebut siapapun najis.
Itu sebabnya saya berada di sini. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya ke sini?" Cornelius pun menjelaskan bagaimana malaikat itu berbicara kepadanya dalam sebuah penglihatan dan menyuruhnya untuk memanggil Petrus. Jawab Cornelius, "Kami telah berkumpul di hadirat Allah untuk mendengar segala sesuatu yang Tuhan telah perintahkan kepada Anda untuk diberitahukan kepada kami." Jawab Petrus, "Saya sekarang tahu bahwa Tuhan menerima orang-orang dari setiap bangsa yang takut dan taat kepadanya." Petrus menjelaskan, kemudian dia memberitahu mereka tentang Yesus dan kematian serta kebangkitannya. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima pengampunan dosa melalui namanya. Petrus mengumumkan hal ini kepada orang-orang Cornelius. Saat Petrus berbicara, Roh Kudus dicurahkan ke atas orang-orang bukan Yahudi. Mereka mulai memuji Tuhan dan berbicara dalam bahasa roh. Orang-orang Kristen Yahudi bersama Petrus heran bahwa orang-orang bukan Yahudi telah menerima Roh Kudus. Petrus kemudian membaptis orang percaya baru dengan air dalam nama Yesus Kristus. Atas undangan mereka, dia tinggal bersama mereka selama beberapa hari untuk membantu dan menyemangati mereka. Demikian cerita dari Kak Lucy. Jadi adik-adik, cerita ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi semua orang. Orang dari manapun, dari bangsa manapun, semuanya dicintai Tuhan Yesus. Asalkan kita mau percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus mencintai semua bangsa, bahkan semua orang di dunia ini. Demikian ceritanya. Sampai jumpa lagi ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.